Selagi kamu berinfak, selagi itu rezekimu Allah akan terus alirkan. Sama dengan dengan sumur. Sumur tuh Pak, kalau kamu ambil terus semakin jernih, semakin banyak. Tapi kalau sumur kamu tidak ambil, gimana itu? Dan bau. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuajahah di rumah kediaman Bapak Marsan untuk seperti mana biasa kita pengajian yang kita lanjutkan nanti dengan zikir bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengkaji kitab Dalilus Sa'ilin yang kita ambil dalam kitab ini. Kita masuk pada bab al-karamu was-sukha, yaitu kedermawan dan ketulusan Al-karamu, kata beliau dalam kitab ini, al-infaq bitoyibin nafsi fima yu'zamu khatrihi wa naf'ihi wa huwa badhullun ma yanbaghi min malin fima yanbaghi. Dermawan itu adalah dalam bahasa Arabnya al-karam was-sakha. Al-karam itu adalah menginfakkan sesuatu dengan hati yang tulus, pada sesuatu yang sangat penting, dan manfaatnya sangat urgent, yaitu mendermakan harta yang semestinya untuk dikeluarkan. Jadi orang yang dermawan itu adalah mereka yang suka mendermakan, berinfak. Jadi salah satu di antara pelajaran yang penting bagi kita adalah ketika kita mengetahui bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik, Al-Karim, maka kita orang-orang yang berjalan menuju Allah mengambil sifat Allah yang maha baik itu. Di antaranya adalah suka memberi, suka berderma. Tidak akan berkurang apa yang kita dermakan, bahkan akan bertambah
ya harta kita dari apa yang kita dermakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara as-sakha sahwa suhulatu sahwalatu al-infaq wa tajannubu iktisabu ma la yuhmadu wa huwal jawadu wa didduhu at-takthir, ya. Wa fi syifa'i lil qada'i iyad al-karamu wal judu was sakha'u was samahatu ma'aniha mutaqaribah wa hiya sifatun min sifatil anbiya'i wal mursalin. As-sakha adalah mudah menginfakkan, dia mudah untuk berinfak, ya. Kemudian memiliki sifat dermawan, ya. Lawannya adalah sifat kikir atau sifat bakhil. Dalam kitab Asy-Syifa karya Qadi Iyad dijelaskan bahwa kata al-karam, al-jud, as-sakha, as-samaha artinya itu dekat. Itu salah satu sifat dari sifat-sifat para nabi dan rasul. Nanti akan menjelaskan semuanya. Ini secara terminologi bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Jadi janganlah kita ini milih barang-barang yang buruk mau kita kasih orang. Allah suruh jangan, Allah larang. Kita pilih, kita sortir itu, baru kita kasih orang. Ya, nggak usah dipilih-pilih yang buruk-buruk. Kebanyakan manusia, ya, yang sortiran itu yang dia kasih sama orang. Ya, jadi jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan, kamu infakkan, ya, daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Walastum biakhiri illa antum midu, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Lain paham ini Allah anukan kita ini yang suka kayak gitu tuh. Ya. Wah. Apa potong yang besar dikasih yang Kalau banyak. potong kan dia beda Pak harganya. Soal kena ul. Ini Allah ingatkan kita, kalau kamu berinfak tidak usah pilih-pilih, ya sudah langsung infak aja. Jangan yang buruk-buruk kamu kasih sama orang sementara kamu sendiri tidak mau, kamu mengambilnya dengan memicingkan mata. Artinya kamu ya nggak suka itu dengan barang itu, terus yang barang yang kamu nggak suka kamu kasih sama orang. Ya, ini sifat yang Allah letakkan penyakitnya itu dalam Quran. Hampir rata-rata manusia kayak gitu. Makanya Allah larang, jangan seperti itu sifatnya. Kalau mau berderma dengan tulus dan ikhlas, tidak usah memilih-milih. Kasih aja. Bismillah. Habisnya Pak, kawan saya suruh ngambil pisotong, suruh saya ngambil. Tapi sendiri nggak mau dia. Tahu diri juga, Pak. Ambil aja. Karena tahu usaha. Orang usahawan. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ini Allah tutup ayat ini, wa'lamu, ketahuilah kamu. Ya, annallaha ghaniyyun hamid. Apa rezeki yang kamu dapatkan itu dari Dia yang Maha Kaya, dari Maha dan Maha terpuji. Apa yang kita peroleh? Pertanian, perikanan, perkebunan, persawahan,
bisnis dan lain sebagainya. Ya. Mau diulangi lagi artinya? Hai orang-orang yang beriman, ini udah mulai masuk naik makom sifat. Jadi sifat ini kalau orang sudah memang betul-betul mengenal Allah, sifat Allah yang maha dermawan itu, Allah itu dermawan, dia tidak pilih siapa-siapa, dia kasih. Mau dia orang kafir, mau dia orang muslim, dia kasih. Ya. Tapi untuk surga khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafkahkanlah, ini perintah. Anfiku min thayyibati. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari usahamu yang baik-baik, yang baik-baik. Ya. Misalnya ini menjamu tamu. Kita kasih yang baik-baik, yang bagus-bagus. Atau kita mau memberi orang, jangan sortiran. Udah gabungannya jadi satu, udah kasih lah. Kalau mau ngasih, nggak usah kita nyampinya untuk anak pesantren lah. Ini mohon maaf saya bongkar ini ya, supaya naik satu makom kita. Karena ini Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Kalau saya boleh kalian marah sama saya. Ya, yang bertani, yang berdagang, yang beternak, ya, yang apa saja. Karena Allah mengatakan innallaha ghaniyun hamid. Allah tutup itu. Allah itu maha kaya. Kamu jangan takut kalau kamu kekurangan. Besok akan ada lagi buatmu. Jangan takut. Allah maha kaya lagi maha terpuji itu. Ya. Kamu tidak puji Allah pun Allah tetap kasih itu, maksudnya gitu. Kamu tidak sholat pun tetap Allah kasih kamu. Kamu mau zikir apa enggak zikir, kamu tetap Allah kasih itu. Yang punya istri kan angkat tangan. Kamu orang dablek atau tidak dablek, Allah kasih kamu istri, Allah kasih kamu anak, tetap Allah kasih. Karena Allah maha terpuji, tidak butuh pujian. Nah sifat itu. Karena orang yang, nah ini banyak sekali nih hadis-hadis, ayat-ayat yang menyangkut masalah sifat-sifat dermawan. Dan jangan khawatir. Makanya ini saya mau mengkaji ini. Ayat ini luar biasa. Allah sendiri mengatakan Innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Kamu jangan takut kekurangan. Jangan takut. Kasih aja. Ya, bahkan sifat Nabi itu ketika ada orang mengatakan bajunya Nabi bagus betul, langsung Nabi buka dia punya jubah, langsung dia kasih. Kita belum sampai pulang makan di situ kan. Coba dulu, mobilnya sebagus bang. Mantap betul mobilnya Bang Pikil. Bukan mobil saya, mobil rumah. Nanti ada ayatnya masalah itu lagi. Naik grade lagi. Ya. Ada ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kata Allah dalam Al-Quran. Kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang hakiki sebelum kamu meninfakkan sesuatu yang paling kamu sukai. Tarik nafas Bang. Tapi kita ini karena tidak yakin saja. Kita tidak yakin. Makanya Allah tegaskan lagi, Anallaha ghaniyun hamid. Antumul fuqara, kami itu orang-orang yang fakir. Ya, wallahu ghaniyun 'anil alamin, dan Allah itu maha kaya di alam semesta. Kita dulu lahir hanya bawa baju, enggak bawa baju apa-apa. Sekarang sudah pakai baju, makan tinggal makan, minum tinggal minum. Makanya di majelis ini saya berharap jangan sampai iman kita tergadaikan dengan yang namanya materi. Materi itu sekarang jadi berhala. Dulu berhala itu adalah patung yang disembah, itu fisik, itu materi.
Ada anak sapi yang orang-orang Samiri sembah, itu dibuat dari emas, dibuat belakangnya bolong sedikit sehingga dia bersuara, dianggap itu Tuhan, disembah. Materi. Kalau sekarang ini Tuhannya manusia, saya maksud uang. Itu Tuhannya manusia zaman sekarang. Celaka betul manusia zaman sekarang. Berhalanya itu. Kayak saya kaji-kaji dalam tafakur saya. Masya Allah. Makanya orang-orang yang Masya Allah, orang-orang yang suka berinfak itu nggak akan habis duitnya, Pak. Tapi orang-orang yang kikir bakhil, hidupnya susah. Bajunya itu aja. Ya. Nggak ada orang-orang yang dermawan itu yang susah hidupnya. Nanti ada hadisnya itu Allah nanti sampaikan. Saya sampaikan dalam majelis ini supaya kita berbondong-bondong itu kalau ada kegiatan acara boleh berinfak. Apa saja yang kita bisa infakkan, infak. Karena kita berinfak di jalan Allah. Mumpung ada wadahnya dan bisa dipercaya. Kalau tidak dipercaya Bang Mikel untuk ngurus keuangan, tidak usah dikasih duit simpan sama dia. Iya kan? Kita percaya, kita yakin bahwa semua apa yang kita pakai bermanfaat kembali kepada kita juga, insya Allah. Ya, makanya saya kadang-kadang malu. Ya, tidak usah terlalu. Kalau saya harus berinfak, terima infak saya, jangan enggak. Ya. Karena nanti tetap saya infak itu di tempat lain. Terima saja. Ya, ambil saja, enggak apa-apa. Karena Allah itu menyukai harta yang diinfakkan di jalan Allah. Wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kamu di jalan Allah. Ya. Kita ya, ini saya sampaikan tadi nih, di zaman sekarang ini saya mikir-mikir di zaman akhir zaman ini manusia itu seolah-olah nggak hidup kalau nggak ada duit. Betul-betul jadi Tuhan mereka yang uang. Jadi imannya ditaruh di mana itu? Waktu kamu lahirkan, kamu itu tidak bawa uang. Yang kasih makan siapa dalam perut ibu itu? Allah. Waktu kamu tidak bisa bekerja, hanya menangis, yang kasih makan kamu siapa? Allah. Melalui ibu, melalui bapakmu. Kalau kamu sudah tahu bekerja, kok takut itu? Ya. Ada nanti, yang penting kamu ikhtiar berusaha. Ya sudah, jalan yang baik, jalan yang halal kamu tempuh. Banyak dan sedikitnya itu tidak ada masalah. Yang penting bisa kamu jadikan sebagai jalan untuk peribadatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi nih? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati. Thayyib, yang baik-baik itu yang maksud ayat ini, yang baik-baik itu. Ya. Kalau sayur-sayur yang baik yang diinfakkan, apalagi mau sama ustaz, wah dia sortir pula yang dikasih sama ustaznya. Emang ya. Tapi kalau abang kita ini dari Kelong, wah enak betul suntung-suntung yang dia kirim. Makasih abang ya. Kalau saya makan yang dia siapkan, itu secara otomatis doa saya panjatkan kepada Allah buat abang. Jangan pula kayak kemarin ceritanya kan datang sama gurunya. Oh, pulang bawa apa yang kedua? Nasib kan? Itu karena dia berinfak ngitung-ngitung. Makanya Allah ingatkan di sini, janganlah kamu berinfak itu berinfaklah kamu, infakkanlah hartamu dari hasil usahamu yang baik-baik. Maksudnya yang baik-baik itu jangan dari jalan yang haram. Mencuri, korupsi, ya.
Apalagi pokoknya jangan dari jalan-jalan yang tidak baik. Ya. Maka sabtum dari apa yang kamu usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Semua yang kita makan ini hasilnya dari perut bumi. Semua yang kita pakai ini hasilnya dari bumi. Semua yang kita gunakannya hasilnya dari bumi, bukan dari atas, dari bumi. Kok bisa gitu? Ini makanan ditanam di mana? Semua tepung dari bumi. Pakaian yang kita pakai dari ulat-ulat, dari apa? Ditanam dari bumi, itu kapas naik ke atas. Makanya Allah sampaikan itu dari bumi. Ya. Wala tayammumul khabisa min tunfiqu walastum biakhiri. Dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan di jalan Allah. Kamu beri kepada orang-orang yang buruk-buruk. Maka Allah mengatakan walastum biakhiri illa antum midufi. Ya, sampai-sampai pun kamu memicingkan mata untuk barang itu karena kamu nggak suka, maka kamu kasih semua orang. Jangan. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya. Al-Baqarah ayat 267. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Kita tidak punya kewajiban. Ya, orang ini wajib dapat petunjuk, tidak. Ya. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, kita hanya mengajak. Ayo kita ke majelis zikir. Jangan dipaksain. Ya. Dikasih ingat juga, ente kalau mati ente tidak ada bekalan macam mana? Mumpung ada majelis, ajaklah. Ya. Siapa yang dikehendaki dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Pahalanya buatmu sendiri. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah itu pahalanya buatmu sendiri, insya Allah. Ya. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Caranya supaya ikhlas, saya sudah pernah ajarkan ya. Ya Allah, ini barangmu, ini milikmu, saya kembalikan kepadamu ya Allah. Supaya nggak ada diri kita punya hak milik. Ini duit ya Allah, ini uang, ini milikmu, ambil. Ya, boleh kita tahan yang lain untuk kepentingan yang lebih besar. Ada juga Islam mengajarkan itu. Jangan terlalu boros dan jangan terlalu pelit di tengah-tengah. Jadi ada ayatnya menegaskan masalah itu. Ya, kalau terlalu boros juga, ya kita ini belum sampai makamnya. Nanti kita kepikiran, nanti tidak ikhlas. Aduh, kenapa saya kasih ya? Itu nanti kalau menggerutu kayak gitu, nanti ujung-ujungnya nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Kita tidak akan dirugikan oleh Allah. Ini ayatnya jelas. Setiap kamu bersedekah, setiap kamu berinfak, setiap kamu dermakan hartamu, kamu tidak akan dirugikan oleh Allah. Allah jelas-jelas mengatakan, wa antum la tuzlamun, kamu tidak akan dirugikan oleh Allah. Bahkan kamu akan diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Ini ayatnya saya bacakan tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sebelum kamu menafkahkan harta yang paling kamu cintai. Jangan pula istri, bukan itu maksudnya. Ya. Tapi ada sahabat karena dia punya istri berapa itu,
Abu Ayyub Al-Ansari dengan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan. Kata orang Ansor, sahabat Ansor, ini saya punya istri ada sekian. Kalau kau mau yang satu ini, salah satunya silahkan kamu pilih. Nanti saya akan ceraikan dan kamu nikahi. Ini saya punya harta, kamu pilih yang mana yang kamu mau, saya akan lepas. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak. Tunjukkan sama saya di mana pasar. Karena memang dia seorang pebisnis ulung. Jadi kita tidak akan sampai pada tingkat kesempurnaan kebajikan yang kita dapatkan sebelum kita menginfakkan sesuatu dari harta kita yang paling kita cintai. Ini memang berat. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah mengetahuinya. Apalagi untuk majelis ini, jangan sungkan, pasti ada manfaatnya yang baik. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yakhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Ya, fa huwa yukhlifuhu. Allah akan ganti itu. Ya, anak kita saja ketika kita ikhlas. Ini ada kisah seorang sahabat, saya lupa namanya. Ya, ketika dia pulang dari perang dengan Nabi, anaknya meninggal. Tapi istrinya itu dia takut karena anaknya itu anak laki-laki satu-satunya. Dia khawatir jangan-jangan nanti suaminya ini marah besar. Makanya malam hari itu suaminya dia sambut dengan baik. Dia sampaikan sama pembantunya, jangan kasih tahu abang kalau sudah meninggal anak kita, anak-anak beliau. Begitu datang, dia tanya, anak kita mana? Lagi main-main. Dan dia layani, dia kasih makan, ya dia pijit-pijit sampai malam itu berhubungan sampai dia mau tidur lah. Setelah selesai berhubungan suami istri, malamnya dia tanya sama istrinya, tanya, bang, kalau ada orang, boleh saya tanya tak? Kata Aman, boleh. Tapi ya, bang, suaminya tak tahu nih kalau kejadian meninggal anaknya. Kalau ada orang yang meminjam sesuatu kepada kita dan kemudian tiba masanya dia minta pinjaman itu untuk diambil kembali, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya harus dikembalikan lah. Gitu ya, harus rela lah kita kembalikan barang yang dia punya. Gitu ya bang. Iya, gini bang, awal dia bongkar. Anak kita bang main-main tadi sore, tadi siang, rupa-rupanya dia dipanggil oleh Allah, marah suaminya. Ya, saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Sungguh-sungguh dia jumpa sama Nabi setelah sholat subuh. Ya Rasulullah, istri saya memang kelewatan banget. Kenapa? Dia itu, saya pulang dari perang bersama dengan engkau ya Rasulullah. Dia layani dengan baik. Dikasih makan makanan yang enak-enak. Saya dipijit, pokoknya dilayani. Bahkan ya saya sampai senang sekali. Tapi kemudian itu hanya alasan dia ya untuk menghibur saya karena anaknya sudah meninggal. Anak saya sudah meninggal, laki-laki saya meninggal. Nabi SAW tersenyum. Ya, istrimu adalah wanita solehah. Memang semestinya harusnya dilakukan seperti itu. Nabi kata, kamu tadi malam sempat berhubungan dengan istrimu? Ya Rasulullah. Insya Allah Allah akan ganti. Dan Allah gantikan anaknya. Setahun kemudian lahir anak laki-laki. Dia anak laki-laki yang mujahid, saleh, dan alim. Beberapa anak-anaknya. Dan tidak hanya satu, beberapa anak laki-lakinya. Dan banyak yang mati syahid anaknya. Oh, Allah.
Jadi tidak usah khawatir, nanti Allah pasti ganti. Nah kalau kata ganti itu enak kita, urusan bisnis lagi sama Allah. Pasti Allah ganti. Karena Allah tahu kita itu memang begitu, ya. Minta gantilah. Tapi tidak akan ada sesuatu yang kita khawatirkan kalau kita menyandarkan itu kepada Allah. Rahasia kita saja dijaga sama Allah. Ya. Apalagi masalah hal-hal yang memang kita minta kepada Allah untuk kita sampaikan kepadanya. Harta ini saya kembalikan kepadamu ya Allah. Allah pasti akan ganti, tidak usah khawatir. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Dan adapun orang-orang yang suka memberi dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik itu surga, kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Rasulullah SAW bersabda, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma min yaumi yasbahul ibad fihi illa malkanu yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahu a'ti munfiqan khalfan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talfan. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba ketika menjelang waktu pagi melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu malaikat itu berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak di pagi hari ini. Dan yang lainnya mengatakan, ya Allah, berikanlah kerugian bagi orang yang kikir. Jadi kalau pagi-pagi, makanya itu Ustadz almarhum siapa itu yang sudah meninggal itu, Ali Jabir itu, kalau dia suka berinfak subuh-subuh ya berinfak. Ya, taruh aja pulang dari masjid, taruh aja 2.000 atau 3.000 atau 4.000 semua anak-anak untuk sekolah. Apalagi yang punya anak di rumah kan, ayah mau berangkat sekolah nih, nggak apa-apa, infaknya kasih aja. Karena nanti akan ada malaikat, ya Allah, gantikanlah hartanya. Ya Allah, gantikanlah hartanya. Ya Allah, gantikanlah hartanya. Di pagi-pagi itu ada doa malaikat. Ya Allah utus untuk mendoakan orang yang berinfak dan orang yang kikir. Nggak ada. Nggak ada duit. Padahal ada tuh. Memang betul-betul Allah nggak adakan. Tiba-tiba hilang di tengah jalan kan. Aduh, kan aku bilang nggak ada tadi. Itu sama anak. Dan sebaik-baik infak adalah kamu berinfak sama ahli keluarga. Ya, karena di situ wal aqrabina, yang paling dekat dulu dari kita siapa? Istri, anak, orang tua. Itu dahulukan. Ya, istri, anak, orang tua dahulukan. Kita ini enggak. Ya, lebih foya-foya sama orang daripada istri sama anak-anak. Kenapa? Daripada mereka nanti jadi meminta-minta. Ya. Minta sama bapak dia, minta sama emak dia. Malu kita sebagai laki-laki. Akhirnya saya bilang sama orang rumah saya semenjak saya nikah itu, jangan pernah minta sepeser pun sama ibu sama ayah. Selagi abang masih bisa, abang yang tanggung. Alhamdulillah. Itu. Malu kita, sudah ngambil gratis anak orang pula kita. Kita pula nyusahkan orang tua dia kan. Mestinya kita yang berinfak. Ya, jadi dahulukan. Ya, infakkanlah harta kita di jalan Allah dan kepada ahli keluarga kita utamakan. Baru kemudian tetangga, baru kemudian orang jauh. Jangan kita kembali orang jauh dahulu. Anak kita rombengan semua di rumah. Ya, jangan seperti itu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul Islam khairun, qala tu'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ini amal, ini akhlak, ini kita harus amalkan akhlak ini. Seseorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sifat yang paling baik dalam Islam? Apakah sifat akhlak yang paling baik dalam Islam? Kata Nabi SAW,
tut'imut ta'am, memberikan makanan. Alhamdulillah, Pak Marsam kasih kita makan malam hari ini. Nah, itu tanda dia punya sifat baik. Dan luar biasa makanannya ini. Ada buah, ada kue-kuean. Yakin kita Allah pasti balas. Insya Allah. Ya. Jadi kalau ada yang mengambil di rumah Ustaz, saya mengambil di rumah saya. Menjamu tamu itu adalah amalia Nabiullah Ibrahim. Kata malaikat ketika datang bertamu sama malaikat Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah. Kata Nabiullah Ibrahim, kenapa sampai Allah mengangkat saya sebagai Khalilullah? Kata malaikat, karena engkau suka memberi makan. Ya, dia suka menjamu orang, dia tidak akan makan itu kalau tidak ada orang yang makan dengan dia. Ya. Mukri ya tadi. Hah? Wah, mukri. Kalau belum makan belum boleh pulang. Makanya rezeki beliau itu lancar aja, insya Allah. Ya, itu amal Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjamu tamu. Yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Selagi dia muslim, kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau orang kafir gimana Ustaz? Ya tidak usah kasih salam. Apa? Tegur sapa aja. Ya, yang pula kita Assalamualaikum itu doa. Tapi kalau dia sesama muslim, baik engkau kenal, tidak kau kenal maupun kau kenal, kasih salam sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan firman Allah, ya bani Adam anfik unfik alaika, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Wahai anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya hadis qudsi. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, ya, anfik, berinfaklah kamu, unfik alaika, aku akan berinfak kepadamu. Ya, saya itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Jadi kalau kita berinfak, Allah kata, aku berinfak nanti sama kamu. Bahkan sebelum kita berinfak, infak kita itu udah disiapkan sama Allah buat kita. Ya. Makanya ketika Bang Budi langsung ajak kita makan di sana, perencetan itu dia punya proyek, sab. Anfik alaika, yakin itu. Kita jangan hanya yakin sama orang-orang yang trainer, ya begini kalau kita mau jadi orang kaya begini, tidak. Ini jalannya itu jalan infak. Lakukanlah jalan infak ini, yakin aja. Dengan kita berinfak, ada pembangunan masjid, kita punya uang, berinfak. Saya yakin selama ini bukan wala riya'an wala sum'ah. Saya bukan riya bukan sum'ah, tidak, demi Allah. Saya yakin selama ini rezeki saya ini tidak habis-habis karena saya itu nyantrikan santri saya. Banyak yang saya subsidi. Jika ditanya, Ustaz, macam mana? Hilangin sana masjid itu, buka lebar tuh. Ya. Masih banyak ini di atas dunia ini orang-orang yang baik. Nah, Allah akan tarik telinganya orang-orang itu untuk membantu dia. Bukan saya yang punya urusan, Allah yang punya urusan. Makanya orang-orang yang mengayomi anak-anak yatim, di rumahnya anak yatim ada, di rumahnya ada emaknya, di rumahnya ada bapaknya yang memang tidak bisa bergerak apa-apa, ambil Pak. Itu dibuka peluang bagi kita itu rezeki. Dan jangan khawatir. Istri kita, kalau semakin kita suka bersedekah sama istri, semakin Allah buka peluang rezeki itu. Nah ya sudah tuh. Tajam pendengarannya itu. Semakin kita bersedekah sama istri kita, semakin Allah buka itu peluang rezeki bagi kita selebar-lebarnya. Ya, insya Allah yakin dan percaya. Dan tidak mungkin ayat ini kalau tidak yakin kita ya nggak jadilah. Ya, kita yakin saja. Ya, insya Allah. Masa orang kafir yakin dengan bersedekah, kita nggak yakin? Orang kafir Bang,
tengah hari dia biksu double 6 dia punya kepala datang ke pondok. Kaget saya. Ngapain ini? Biksu datang ke pesantren ini tengah hari ini. Saya itu lagi istirahat surat zuhur. Turun dari mobil pula dia. Sama Cece satu itu kan datang masuk. Salam pula dia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masuk dalam rumah, masuk. Sama Cece. Saya kira mau diskusi panjang tentang agama kah atau apa. Saya tanya maksud kedatangan apa ke sini. Saya nggak tahu, dia langsung ngomong langsung. Mohon maaf Pak Ustadz, kami ini mengganggu istirahatnya Pak Ustadz. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Bu. Ya. Apa maksud tujuannya? Dia ceritalah kami datang ke sini untuk pertama silaturahmi dan tidak pula silaturahmi. Berkunjung, mengikat tali persaudaraan. Dan kebetulan ini dari jamaat dari ngumpul yang tidak seberapa tapi mau disumbangkan untuk anak-anak pesantren di sini. Dalam hati saya, orang kafir pun yakin dengan sedekah. Masa kita tidak yakin? Iya Pak, mereka itu punya satu komunitas. Saya ingat betul di yayasan dia setiap tahun ada hari-hari mereka itu ngantar beras. Karena saya nyeletuk, ini Pak kalau begini nanti Pak dibalas sama yang Maha Kuasa. Orang ini yakin kalau dibalas sama Tuhan ini rezekinya. Kok awak yang bolak-balik sujud tidak yakin? Ya kan? Mudah. Jangan mau kalah kita sama mereka. Sama juga itu saya bilang sama santri kita ini, jangan mau kalah sama biksu-biksu itu yang mereka punya sholat itu. Bukan sholat, mereka punya sembahyang itu duduk itu berjam-jam. Dan mereka khusyuk Pak. Nggak ada sering korek-korek itu. Kita hanya 10 menit itu malasnya minta ampun. Jangan mau kalah sama orang kafir dalam ibadah. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fi isnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halakati fil haqqi wa rajulun atahu Allah hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kepada manusia kecuali dalam dua hal. Yang pertama kepada orang-orang yang dianugerahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berinfak di jalan Allah lewat hartanya. Kita boleh iri. Nanti kalau aku kaya juga, aku mau kayak dia dibangun 1000 masjid. Ada satu orang yang bangun pesantren saya itu di asrama santri. Kebetulan waktu saya ke Jakarta, saya rukyah istrinya sehat. Dia langsung infakkan 3 bangunan. Langsung 3 bangunan. Dan memang dia punya misi membangun 100 surau, musola atau masjid di Jakarta, Jabodetabek lah. Pada waktu itu dia baru membangun 30 lebih. Subhanallah sih, luar biasa. Dan rezekinya tidak putus-putus. Semakin dia berinfak, semakin tidak putus-putus. Dia bilang, saya ini heran juga Pak Ustaz. Ini rezeki entah dari mana-mana. Ya, sama ceritanya orang itu kan di zaman Khalifah Al-Ma'mun atau siapa ya. Ada orang kaya, dia sudah bosan jadi orang kaya. Datang dia sama kiai, Syekh, kenapa? Saya pusing dengan uang saya, lalu banyak uang saya. Jadi kenapa? Kalau bisa ini harta saya ini dikeluarkan aja, ya dihabisin aja. Dia bilang nanti kalau kamu nampak orang di luar sana, kamu kasih aja duitmu. Semakin dia kasih uangnya, semakin banyak duit itu sama dia. Jadi Alkisah yang terakhir, saya tanya lagi sama Syekh, itu macam mana caranya? Tidak bisa juga ya. Begini caranya gini.
ya, kamu mesti masuk penjara supaya kamu nggak bisa kerja. Kamu mesti masuk penjara supaya kamu tidak bisa kerja, ya, supaya kamu tidak dapat harta lagi. Ya, oke, baik. Gimana caranya? Hari Jumat nanti, ya, kalau ada khalifah sholat, ya sholatnya di saf depan, di belakang imam. Ya, begitu sholat, pukul dia punya kepala supaya terlempar mahkotanya. Pukul kepalanya supaya kamu ditangkap, kamu masuk penjara. Oh begitu saya? Ya. Akhirnya kemudian dia tunggu hari Jumat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari Kamis, hari Jumat sholat ya. Memang dia share, dia harus di belakangnya raja ini, khalifah. Sholat Jumat itu banyak orang. Tentu raja dikawal sama pengawalnya samping kiri kanan. Pasti dikawal. Jadi begitu dia mau sholat, angkat takbir, Allah, dihajar kepalanya sama dipukul, dipukul kepala supaya dia ditangkap, dipenjarakan, itu maksudnya. Dan dia nggak bisa lagi ngurus hartanya, nggak lagi ngurus hartanya kan. Begitu dia pukul kepalanya raja, terlempar itu mahkota, ditangkap dia langsung sama pengawal pribadinya raja, dipelintir tangannya. Kata raja, jangan, bebaskan dia. Kenapa raja? Gara-gara dia itu lipan sebesar ini yang mematuk kepala saya. Nggak jadi dipatuk gara-gara itu, karena di mahkota saya supaya ada lipat besar. Dia sudah menyelamatkan saya, dia bilang begitu. Subhanallah. Jadi siapkan setengah daripada perbendaharaan, kasih sama dia. Tambah lagi dia perbendaharaan. Begitu orang yang ya Allah takdirkan kaya, ya jadi kaya itu. Kalau Allah takdirkan miskin, ya miskin juga. Ya. Tetapi tetap berinfak itu, bahkan kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, orang yang perbuatan yang paling mulia adalah diantaranya kamu berinfak di kala miskin. Kamu meninggalkan maksiat ketika sendiri. Apalagi satu itu? Ya, ada 3 itu. Ya. Jadi orang yang berderma ketika dia kaya itu luar biasa. Tapi orang yang berderma ketika dia dalam keadaan miskin itu jauh lebih luar biasa lagi. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berderma ketika dia kaya, dan Allah jauh lebih cinta lagi kepada orang-orang yang berinfak ketika dia dalam keadaan miskin. Allah cinta kepada orang-orang tua yang ahli ibadah, dan Allah jauh lebih cinta lagi kepada anak-anak muda yang rajin ibadah. Allah benci kepada orang-orang kaya yang pelit, dan Allah lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang pelit. Orang-orang miskin yang pelit Allah benci, orang yang derma, orang yang kaya dan pelit jauh lebih Allah benci. Allah benci kepada orang muda yang melakukan maksiat, namun Allah jauh lebih benci lagi kepada orang tua-tua keladi. Ya, makin tua makin jadi. Insyaallah di sini tidak ada tua-tua keladi. Di sini semuanya orang-orang saleh. Ya Allah. Kemudian hadis yang selanjutnya. Dan orang yang boleh kita hasad kepada orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan dan dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Kita boleh hasad. Misalnya kalian tengok ustaz, kalian hasad sama ustaz ini saya. Ini ustaz ini kayak begini nih, bagaimana dia punya belajar? Boleh kita hasad, bisa kita hasad, ya. Supaya apa? Kita mau seperti dia. Kayak saya nengok guru saya, wah,
kok dia Ustadz ini ketika dia baca kitab lancar aja, gimana caranya supaya saya bisa? Ya boleh kita, supaya memicu kita agar kita bisa sama dalam beramal. Nah, bagaimana kalau dengan harta, Ustaz? Ya, boleh kita juga iri. Irinya supaya kalau kita kaya, kita lebih banyak berderma. Saya mau kaya lah. Kayak siapa itu? Yang punya jalan tol? Yusuf Hamka. Hah? Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Dia punya tol itu, waduh. Tapi dia itu rajin bersedekah, rajin berinfak. Nah, kita mau kayak dia. Tapi kadang-kadang kita baru dikasih sedikit sudah pelitnya, alhamdulillah. Ya, penuturan para salafus saleh. Kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, "Idza aqbalat 'alaika dunya fa'anfiq minha, fa innaha la tafna, wa idza adbarat 'anka fa'anfiq minha, fa innaha la tabqa." Jika kamu mendapatkan dunia, maka infakkanlah sebagian darinya, karena dia tidak menyebabkanmu kaya. Dan jika kamu menghematnya, maka infakkanlah karena dia tidak akan kekal. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, ridwanullahu alaihi berkata, al-karamu at-tabarru'u bil ma'rufi qabla as-su'al wal it'ami fil hilli wal rafati bisaili ma'a badlin nafil. Dermawan adalah bersedekah dengan sesuatu yang baik sebelum diminta. Sebelum diminta dia sudah bersedekah. Ini Bang Mikel, ini alhamdulillah ini ada sedikit ini, tolong. Sebelum malam Jumat dia sudah infakkan duluan. Memberi makan dari rezeki yang halal dan bersikap ramah kepada peminta-pinta. Jangan marah-marah pula kita sama orang minta. Kalau kita nggak ngasih ya nggak usah. Ya. Gimana ditagi? Hah? Nggak pernah diminta sekarang. Ya. Tas aja yang muter. Diriwayatkan kepada Hasan al-Basri, "Masakha antu jawwada bimalika fillahi azza wa jalla." Apakah dermawan itu? Kata beliau, dermawan itu adalah jika kamu membelanjakan atau mendermakan hartamu karena Allah. Itu dermawan. Karena ada juga orang yang dermawan minta dipuji. Ya waktu itu hamba Allah itu saya itu, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, infak yang sebaik-baik itu adalah apa yang kamu infakkan dengan tangan kananmu, tangan kirimu tidak mengetahuinya. Biarlah hanya Allah yang tahu apa yang kamu buat. Seperti mana dosamu kamu malu untuk mengungkapkan sama seseorang, maka jadikanlah ketika kamu berinfak kamu malu. Kenapa? Karena yang kamu infakkan juga milik Allah. Kamu mengaku milikmu, tak usah. Tapi yakin bahwa apa yang kamu infakkan itu pasti Allah akan ganti. Tapi jangan pula nanti Allah ganti. Karena kadang-kadang kita itu tuh. Oke lah, itu makam-makam di bawah lah itu dah. Nanti kalau sudah naik grade, makanya cara terbaik untuk menghilangkan sifat bakhilnya manusia, berinfak. Karena manusia ini tertanam betul itu sifat bakhil pada dirinya. Makanya itu cara Allah supaya menghilangkan cinta kepada harta itu disuruh berzakat. Zakat itu 2,5%. Kalau 100 juta berapa itu, Pak? 2.500.000. Kalau 100 juta hanya Allah minta 2.500.000, itu ada hak orang lain. Kalau kamu makan tainya orang lain. Itu kan kotoran orang yang kamu makan. Allah minta itu kotoran itu supaya hartamu dibersihkan. Ustaz, tapi saya belum sampai nisab. Jangan tunggu nisab lagi kalau kamu memang sudah sampai makommu. Kalau kamu makom ma'rifatmu kepada Allah sudah lebih, sudah sampai, kamu jangan tunggu sampai nisabmu sampai. 82 gram emas berapa itu? Kalau 82 gram emas berapa, Pak? Berapa, Pak? 82 gram emas dikurskan dengan rupiah berapa ya? 80 lebih. 82 juta ya? 84 atau 83 ya?
Nggak usah tunggu 83 juta uangmu. Begitu kamu ada uang, keluarkan cepat 2,5%. Karena kalau kamu tidak keluarkan, untuk kamu infakkan jalan Allah, Allah akan ambil dengan paksa hartamu. Saya pernah sekali itu, langsung saya astagfirullah, istighfar saya. Saya ada dapat rezeki. Memang ada niat ini mau cepat-cepat kasih keluar ini 2,5% harus cepat saya kasih keluar. Lambat pula saya. Politeng saya hancur tiba-tiba. Saya ingat dari Allah. Masa politeng saya di tempat yang pas jatuh pecah. Keluar lagi uang 500-700 ribu kan. Sila. Memang Allah ingatkan saya ini. Jadi kalau kita tidak keluarkan harta kita, kita tidak sedekahkan, ada cara lain Allah mengambil secara paksa. Keluarkan aja. Contoh Bang Mukri selesai dia ambil, ya, Bang Mukri dia antar sama ustadznya, itu langsung dikeluarkan 0,sekian% dari bukan harta ya, tapi dari makanan kan. Alhamdulillah bersih. Ya. Sama kalau kita bertani, ya, ada yang kita jual, ada yang kita keluarkan untuk sedekah. Sama kalau kita dapat uang, gitu-gitu aja, keluarkan 2,5%. Itu standar. Jadi kata guru saya, jangan lagi kamu menengok nisab dan haulnya. Itu standar fikih. Yang paling jelas supaya hartamu bersih dan barokah. Setelah kamu dapatkan rezeki, keluarkan cepat. Entah kamu kasih sama orang fakir miskin, anak yatim, kamu kasih aja orang untuk makan nggak atau apa, niatkan untuk infak. Atau kamu taruh di celengan masjid, apa saja infak. Ada yang infak harian, ada infak. Pokoknya nak, ya kalau misalnya dalam sekali kita dapat usaha, ada infak. Dapat rezeki, infakkan. Insya Allah tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah. Ya. Ini Ustaz cerita infak terus dari tadi. Panas telinga orang-orang nah. Apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Dicintai Allah, dicintai manusia. Dan qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Jadi orang yang dermawan itu ada 3 keutamaan yang dia dapat. Yang pertama, dia mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, dia dekat dengan surga. Yang ketiga, dia dekat dengan manusia. Orang yang dermawan itu senang orang berdampingan sama dia. Ini mohon maaf Bang Mamang itu kalau saya jalan dikasih 1 bungkus rokok, jadi nggak enak saya. Ya, kalau sama kawan-kawan yang lain diajak singgah makan, jadi nggak enak. Makanya bukannya saya tidak mau lama-lama dengan kalian. Kata kalian uang Ustadz nggak laku. Bukan gitu maksudnya. Sekali-sekali saya yang traktir kalian. Ya, karena jadi berhutang budi jadinya. Kita berfastabiqul khairat dalam kebaikan. Ya, lagi ada, ayo. Lagi nggak ada, ya sudah. Jadi yang baik. Dengan Bang Budi. Karena orang yang dermawan itu akan dekat dengan Allah, Allah akan cinta kepadanya. Karena dia suka memberi. Karena sifat Allah Al-Karim, dia punya sifat suka memberi. Ya. Kemudian yang kedua, dekat dengan manusia. Yang ketiga, dekat dengan surga. Nah, surga senang kepada orang-orang yang dermawan. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Ya. Wal bakhil, dia ada 4 keutamaan, bukan 3, 4. Dekat dengan Allah,
dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. 4. Sementara al-bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, ba'idun minan nas, dijauhi manusia. Ini orang bikin susah aja. Ya. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Kenapa kita suka duduk lama-lama di rumahnya Bang Bukri? Ya, karena begitu kita duduk langsung keluar kopi. Ya, ini dekat kita sama dia. Gurunya pun dekat. Jangan dipuji terus, Pak. Nanti sia-sia, Pak. Ya, sebenarnya yang lain juga sama, cuman karena jauh rumahnya dari Ustaz. Ya, jauh rumahnya dari Bang Budi lebih juga itu. Kalau saya datang ke sana pasti dilayani luar biasa. Karena contoh waktu kita ke sana kan, walaupun kita duduk di dalam bilik bengkel, tapi rasa-rasanya duduk dalam istana. Iya, betul doang. Nah, insya Allah mudah-mudahan ya, ini hadis-hadis sengaja saya sampaikan ini supaya kita mengerti bahwa kita begini ini ada di sana peluang amal-amal soleh rupanya Allah kasih. Bukan nak mau nyuruh kalian, tidak, tapi ini adalah ajaran agama Islam. Sebenarnya sudah kalian lakukan. Sebenarnya sudah kita lakukan. Kayak malam hari ini di rumahnya Bang Basar, sudah dilakukan. Tetapi ada dalil yang lebih menguatkan sehingga kita terus istiqomah untuk melakukan amal soleh, amal baik, amal baik, amal baik. Ya. Ini menakutkan kadang-kadang bunyi. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil-dalilnya dulu ya. Nanti baru kita akan sampaikan kisah-kisah yang luar biasa dari pengalaman berinfak. Itu rata-rata kita punya ya. Cuman untuk membangun sifat kedermawanan ini harus membutuhkan ilmu. Ilmu itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sudah saya paparkan beberapa dalil-dalil tentang keutamaan berinfak. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti seumpama orang menanam satu buah biji bibit ke dalam tanah. Ambatat sab'a sanabila, lahir satu pokok. Di pokok itu ada 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu pokok tangkai itu ada 100 buah. Berapa itu? Kalau 7 pokok 700, berarti 700. Maka itu sering disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbuat kebaikan itu akan mendapatkan isru ila sab'mi'ati dif'in. 10 sampai 700 kali lipat pahala yang dia dapatkan. Maka Allah kuatkan, tegaskan dalam Quran, kalau kamu berinfak, ini Pak, 1 kali kita makan ini, kalau ikhlas orang yang memberikan makanan kita, ini 1 kayak begini kita makan ini sudah sama dengan 700 buah bagi pahala untuk yang menyedekahkan. Bahkan Allah katakan lebih dahsyat lagi sambungan ayat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan bahkan tidak hanya sampai 700 kali lipat, Allah akan sampaikan tanpa perhitungan lagi, tanpa kamu bisa hitung jumlahnya. Wallahu wasi'un alim. Demi Allah, Allah itu maha luas perbendaharaan, lagi maha mengetahui. Berapa sih yang ini? Tetapi yang Allah kasih nanti buat kita di akhirat. Subhanallah. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan untuk saling menguatkan, ya, supaya nanti ketika ada infak ini saya nggak hadir semuanya sih ya. Ya, ini infak. Ya.
Al-Zaitun itu besar sampai sekarang. Pesannya Al-Zaitun itu karena orang-orang di sana itu berinfak itu luar biasa, dan itu dipaksakan. Saya ingat ada cerita orang tua itu yang di Toli-Toli Sulawesi Tengah. Itu satu orang ketika mau masuk di sana itu kasih 1 ekor sapi kalau nggak salah saya. Ya kan? 1 ekor sapi. Jadi jangan ceritalah itu pimpinan pesantren di situ mengatakan berkeringat-keringat. Iya, keringat orang kamu tarik. Kamu paksakan orang. Ketika masuk 1 ekor sapi, jadilah. Ya. Yang kayak begitu itu aja, yang dola-dolalah seperti itu, yang sesat-sesat kayak begitu itu, orang mau berlomba-lomba. Kita yang di jalan benar, kenapa tidak mau? Ya, makanya saya ya kesana kemari bawa mobil sendiri apa. Ini milik Allah, memang sudah saya niatkan. Cuman kalau saya capek, Mami Mikir jemput, saya nggak mampu bawa. Ya, nggak usah khawatir. Ya, selagi kamu berinfak, selagi itu rezekimu Allah akan terus alirkan. Sama dengan dengan sumur. Sumur tuh Pak, kalau kamu ambil terus semakin jernih, semakin banyak. Tapi kalau sumur kamu tidak ambil, kemana itu? Dan itulah harta. Harta itu ibarat sumur. Kalau kamu sering kasih orang, dermakan, infakkan, semakin bersih kamu punya rezeki. Tapi kalau kamu endapkan karena kamu bakhil, bau dan akan dikalungkan di lehermu nanti kata Allah di neraka jahanam hartamu. Ya, insyaallah. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.